Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, walaupun Nabi adalah orang yang mulia, namun hal itu tak membuat mereka luput dari teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa pernah ditegur karena merasa dirinya yang paling pandai. Karena itu, ia akhirnya harus belajar kepada Nabi Khidir. Demikian juga Rasulullah yang pernah ditegur oleh Allah. Kesalahan apa yang membuat Nabi sampai ditegur oleh Allah? Menyalatkan dan mendoakan orang munafik. Umar ibnu Khattab berkata, ketika Abdullah bin Ubay meninggal, Rasulullah diminta untuk menyalati jenazahnya. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, kenapa engkau sholat untuk anak si Ubay itu? Padahal pada hari ini dan hari lain ia mengatakan begini dan begitu. Beliau pun bersabda, sesungguhnya aku bisa memilih. Sekiranya aku tahu bisa memohonkan ampun baginya lebih dari 7 kali, niscaya ia akan diampuni. Tentu aku akan menambahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Namun tak lama berselang, datanglah teguran kepada Nabi Muhammad SAW melalui sebuah ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Quran Surah At-Taubah ayat 84. Mengharamkan madu. Rasulullah SAW pernah mengharamkan madu demi menyenangkan istri-istrinya. Rasulullah minum madu di rumah Saudah. Ia pergi ke rumah Aisyah. Aisyah berkata, aku mencium bau yang tidak sedap. Rasulullah pun pergi ke rumah Hafsah dan Hafsah mengatakan sama seperti yang diucapkan oleh Aisyah. Rasulullah pun berkata, barangkali bau tersebut berasal dari minuman yang diminum di rumah Saudah. Demi Allah, aku tidak akan meminumnya lagi. Hadis riwayat At-Tabarani. Hal ini membuat turunnya ayat teguran kepada Nabi. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah At-Tahrim ayat 1. Melarang bersedekah pada non-muslim. Nabi pernah mendengar Asma binti Abu Bakar ketika bersedekah kepada keluarganya yang non-muslim. Syekh Tahir bin Ashur menceritakan demikian. Diriwayatkan bahwa Asma putri sahabat Abu Bakar itu mempunyai ibu yang non-muslim, dan kakeknya juga demikian. Asma itu hendak berbuat baik kepada keduanya dengan memberikan sedikit hartanya saat peristiwa Umratul Qada tahun 7 Hijriah. Selain itu, sebagian sahabat Ansar juga bersedekah untuk kerabat dan mertua mereka yang berasal dari Yahudi, Bani Nahdir dan Bani Quraisyah. Namun Nabi melarang sedekah untuk non-muslim. Hal itu dilakukan karena berharap agar non-muslim itu mau masuk Islam. Kemudian turunlah teguran Allah kepada Nabi. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk, memberi taufik siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak ada dianiaya atau dirugikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 272. Mendoakan keburukan untuk orang yang zalim kepadanya. Rasulullah pernah berdoa untuk orang yang menzaliminya. Dari Anas, salah satu gigi Nabi rontok waktu perang Uhud. Terdapat pula luka di wajah beliau sehingga darah pun mengalir. Beliau bersabda, bagaimana suatu kaum akan beruntung jika mereka melakukan hal terhadap Nabi mereka yang mengajak mereka terhadap Tuhan mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Karena ucapan tersebut, beliau pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Quran Surah Ali Imran ayat 128. Toleransi kepada orang munafik untuk tidak mengikuti perang Tabuk.
Perang terakhir yang ada dalam sejarah kenabian adalah Perang Tabuk. Perang ini adalah perang yang sekaligus menguji keimanan para sahabat. Salah satu sahabat yang absen berjihad dalam perang ini adalah Ka'ab bin Malik. Ia menunda keberangkatannya karena sibuk mengurusi kebun kurma yang berbuah. Rasulullah pun memberinya izin, namun datanglah teguran Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang? Sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar dalam keuzurannya, dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdusta, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, tidak akan meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berjihad dengan harta dan diri mereka, dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Quran Surah At-Taubah ayat 43 hingga 44. Ditegur karena sahabat yang buta. Dalam kitab Suwar min Hayati Sahabah, karya Abdurrahman Rafat Al-Basya, terdapat kisah salah satu sahabat Nabi bernama Abdullah. Dan ini adalah salah satu sahabat yang paling bersemangat mengikuti majelis yang diadakan oleh Nabi. Karena sangat antusias, ia biasa terdengar rewel ketika bersama Rasulullah. Karena rewel, Rasulullah sempat memalingkan mukanya yang masam ketika masih berdakwah di Mekah sebelum Hijriah. Peristiwa ini terjadi ketika Nabi sedang berbicara dengan para pembesar Quraisy. Dalam riwayat Anas bin Malik, disebutkan bahwa di antara pembesar itu ada Utbah bin Rabi'ah, Abbas bin Abdul Muthalib, dan Abu Jahal bin Hisham. Mereka adalah orang yang punya kedudukan penting di kota Mekah. Saat diskusi sedang berjalan, tiba-tiba Abdullah mendekat dan mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku ayat-ayat yang telah Tuhan ajarkan kepada engkau, berilah aku petunjuk," kata Abdullah. Karena sedang berbicara dengan banyak orang, Nabi tidak memperhatikannya. Setelah melakukan pembicaraan, Nabi pun pulang. Dalam perjalanan pulang itu, Nabi merasakan sakit kepala, seperti ada yang memukulnya. Disitulah muncul wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seseorang yang buta kepadanya. Tahukah engkau, barangkali dia Abdullah ingin membersihkan dirinya dari dosa atau pelajaran, lalu dari pelajaran tersebut dapat memberi manfaat kepadanya? Quran Surah Abasa ayat 1 hingga 4. Mengambil tebusan dari tawanan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Abbas bercerita bahwa Rasulullah meminta saran kepada dua sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar, mengenai tawanan kaum muslimin. Abu Bakar berpendapat dan mengusulkan agar beliau meminta uang tebusan agar dananya bisa digunakan untuk melawan orang-orang kafir. Umar menyarankan untuk memberikan kuasa kepada sahabat untuk menebas leher para tawanan. Rasulullah lebih setuju pada pendapat Abu Bakar. Tak lama setelah itu, Allah memperingatkan Rasulullah dengan berfirman, "Tidak patut seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia mampu melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu kehendaki harta duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Dan Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah Azza wa Jalla, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Maka makanlah sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Anfal ayat 67 hingga 69. Sahabat beriman, itulah beberapa kesalahan Nabi Muhammad SAW dan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun manusia mulia, beliau tak luput melakukan kesalahan layaknya manusia biasa. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.